Lansias Channel. Bakal calon presiden. Muncul nama-nama H. Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PH, DH Ganjar Pranowo, SH, MIP Letnan Jenderal TNI H. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Bakal calon wakil presiden. Muncul nama-nama sebagai berikut: Dr. H. Erick Thohir, DA, MBA Dr. Ir, Airlangga Hartarto, MBA, MMT, IPU, DA, Haja, Hopipa Indar Parawansa, MC, Prof. Dr. H. Muhammad Mahfud Mahmudin, SH, SU, MIP, Dr. DS, H. Abdul Muhaimin Iskandar, MC, H. Muhammad Ridwan Kamil, ST, MUD Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, DBA, MBA. Agus Harimurti Yudhoyono. Tahun 2023 sampai tahun 2024 merupakan tahun yang penuh gejolak politik. Para politikus bermanuver dengan strateginya untuk mendapat kemenangan. Semua potensi dikerahkan untuk mencapai tujuan, antara lain dengan pemilih lansia. WHO membagi lanjut usia menurut tingkatan umur lansia, yaitu 1. Usia pertengahan, middle age, antara 45 sampai 59 tahun. 2. Usia lanjut, elderly, 60 sampai 70 tahun. 3. Usia lanjut, old, antara 75 sampai 90 tahun. 4. Usia sangat tua, very old, di atas 90 tahun. Undang-Undang Kesejahteraan Lansia Nomor 13 Tahun 1998 disebutkan, yang termasuk kategori kelompok lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Dalam undang-undang yang sama, lanjut usia dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Sementara lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain. Lansia harus memiliki beberapa sikap agar terjadi peningkatan kesejahteraan lansia. Sikap lansia dalam pemilihan presiden sebaiknya sama dengan sikap masyarakat pada umumnya, yaitu berdasarkan pada pertimbangan pemilihan calon presiden yang terbaik untuk negara dan masyarakat. Sebagai warga negara yang dewasa, lansia memiliki hak yang sama dengan generasi lainnya dalam memilih pemimpin yang akan memimpin negara. Sebagai generasi yang lebih berpengalaman dan lebih banyak mengalami berbagai fase dalam hidup, lansia bisa memberikan kontribusi yang berharga dalam memilih pemimpin yang tepat. Dalam memilih calon presiden, lansia sebaiknya melakukan evaluasi terhadap rekam jejak calon presiden dalam memimpin dan merealisasikan visi dan misinya. Lansia juga bisa melihat kemampuan calon presiden dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang lebih tua, seperti memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi bagi lansia. Lansia juga cenderung memilih calon presiden yang memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi bagi lansia, seperti akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan perlindungan bagi warga lanjut usia. Lansia mungkin juga cenderung memilih calon presiden yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan generasi muda, dan mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan bagi masa depan generasi mendatang. Setiap lansia memiliki pandangan yang berbeda-beda, tergantung pada latar belakang, pengalaman hidup, dan nilai-nilai pribadi masing-masing. Berikut adalah beberapa aspek mental yang perlu diperhatikan dalam pemilihan. Keterbukaan. Lansia perlu memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan perubahan. Mereka harus siap untuk menerima pembaruan, dan mempelajari hal-hal baru yang terkait dengan pemilihan yang mereka hadapi. Ketegasan. Lansia perlu memiliki kejelasan dan ketegasan dalam membuat keputusan. Mereka harus memahami tujuan dan preferensi mereka sendiri, serta mampu mengambil keputusan dengan penuh keyakinan. Kepercayaan diri. Penting bagi lansia untuk memiliki kepercayaan diri dalam kemampuan mereka untuk membuat pilihan yang tepat. Ini melibatkan menghargai pengetahuan,
pengalaman, dan intuisi mereka sendiri. Ketahanan emosional. Lansia perlu memiliki ketahanan emosional untuk menghadapi stres atau ketidakpastian yang mungkin timbul selama proses pemilihan. Mereka perlu mampu mengelola emosi mereka dengan baik, dan tetap tenang dalam menghadapi situasi yang menantang. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap lansia untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap calon presiden sebelum membuat keputusan dalam memilih calon presiden yang tepat sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan pribadinya. Namun, terlepas dari sikap politik pribadi masing-masing, lansia harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Setelah pemilihan selesai, lansia sebaiknya tetap mendukung keputusan rakyat dan memperkuat persatuan sebagai satu kesatuan bangsa untuk mencapai kemajuan bersama, khususnya kesejahteraan lansia. Demikian info dari Lansias Channel. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Lansia, lanjut Tasya